dia naik sendirian seorang diri itu hari Sabtu. Jadi hanya bawa tas kecil satu, tapi dia itu ditemukan di antara pos 3 dan pos 4 itu kayak ada gua kecil gitu. Aku juga nggak tahu, belum tanya. Di situ tuh ada gua kecil, di situ ditemukan tanpa baju, barang-barangnya nggak ada semua. Tiba-tiba saat kita nunggu, ada orang turun dari atas, bilang nggak boleh mbak, nggak boleh naik dulu ke atas gitu. Loh kenapa mas gitu? Ada dia bilangnya ada mayat di atas. Terus kok dari situ tuh ada yang jalan, tapi jalannya itu kayak kalau di semak itu kan jalannya kan ini ya sek gitu. Ada bunyinya. Itu bunyi tapi kayak diseret gitu bang, seret gitu. Kalau di semak kan pasti kekerak gitu kan, iya. itu kayak diseret gitu. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan gua Arya Sen. Pada kesempatan kali ini gua kedatangan tamu yang spesial ya, istrinya dari Mas Amari. Gua mau puji-puji takut ada yang marah gitu. Mbak Lia ini sudah cukup lama menjadi seorang pendaki, dan Mbak Lia juga termasuk aktif di dalam pendakian bersama suaminya. Dan kesempatan kali ini gue mencoba mengulik sebuah kisah dan pengalaman beliau di tahun 2002 Mbak ya? Kurang lebih 2002. Kurang lebih 2002 di saat beliau sedang melakukan pendakian bersama rekan-rekannya. Kisi-kisinya gimana tuh Mbak, kira-kira ceritanya Mbak? Kisi-kisi, jadi kita sih teman-teman SMA ya, SMA pengen coba pendaki karena 2000 sebelum itu sudah pernah naik ke Lawu, cuman ini beda teman lagi, jadi beda teman lagi. Semua naik ke atas, intinya di sana kita kena badai, terus dari pos 2 itu sambil nunggu badai reda, tiba-tiba ada yang bilang nggak boleh sampai naik karena ada istilahnya karena ada ditemukan jenazah. Oke, cukup Mbak, cukup. Mantap kan? Ya oke. Tunggu yang satu. Oke. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Mbak Lia bercerita mulai dari berangkat, proses perjalanan, sampai dengan ada sesuatu yang membuat Mbak Lia teringat sampai detik ini. Silakan bercerita sesantai-santainya aja. Anggap aja nggak ada Mas Amari ya. Monggo. Jadi kurang lebih tahun 2000 bulan Agustus, tepatnya bulan Agustus tahun 2002 kurang lebihnya. Jadi kita dari Madiun ya, teman-teman SMA, saat itu masih kelas 2 SMA aku bang. Kelas 2 SMA. Lagi cantik-cantiknya tuh Mbak. Kelas 2 SMA, jadi teman-teman pengen coba naik ke Lawu. Kebetulan saat itu hanya saya yang sudah pernah naik ke Lawu, hanya saya. Akhirnya kami berenam hanya naik sepeda motor dari berangkat jam 5 sore dari rumah, jam 5 sore dari rumah kita bonceng-boncengan, terus nyampe di Cemoro Sewu itu setengah tujuh malam. Kita istirahat dulu sambil ngopi-ngopi, sambil menyesuaikan suhu tubuh ya. Kurang lebih jam 7:15, aku ingat sekali itu 7:15 kita jalan. Memang sengaja istilahnya kita nggak pakai pendidikan tenda karena di atas kan ada jadi nggak ini. Akhirnya kita jalan, masih enjoy sih, masih nggak terlalu ada ini kan, sampai di punggungan pos 2 yang ada batu-batu. Turun, kita di situ kena badai karena memang anginnya tuh kenceng, dari awal tuh sudah memang kenceng banget. Kita nunggu badai di situ kurang lebih sekitar jam 8:30 malam. 8:30 malam kita sengaja nunggu, barangkali
badai reda nanti kita baru lanjut perjalanan. Setelah ditunggu kurang lebih 1 jam, badai itu nggak reda, malah semakin kencang, semakin malam semakin kencang. Tiba-tiba saat kita nunggu ada orang turun dari atas, bilang nggak boleh mbak, nggak boleh naik dulu ke atas gitu. Loh kenapa mas gitu, ada dia bilangnya ada mayat di atas gitu. Jadi memang tim SAR belum naik. Tim SAR belum naik. Terus akhirnya teman-teman gimana mau nekat apa, namanya anak SMA ya mas waktu itu. Jadinya ya akhirnya kita lebih baik kita turun aja. Tapi memang kami stay dulu di situ kurang lebih 1 jam. 1 jam kita masih di situ terus. Akhirnya kurang lebih jam 9 kita turun tim SAR naik. Tim SAR naik, nyampe di bawah, sampai di base camp. Itu kita masih duduk-duduk nih. Masih duduk-duduk. Terus salah satu temen itu ada kurang lebih sekitar jam 10 lebih lah. Dia bilang, itu siapa? Jadi di Cemoro Sewu itu base camp. Di belakang base camp itu ada jalan setapak kecil. Itu di situ ada ruangan tempat untuk menyimpan jenazah kalau dari rumah sakit ambulans belum datang. Jadi nunggunya di situ gitu. Jadi itu dia bilang gini, lihat itu nggak apa sih gitu. Enggak, aku nggak ngeliat katanya. Terus dia namanya anak SMA, jadi kan tahu tuh langsung diomongin gitu bang. Dia bilang ada yang dedek dari gini loh, cewek rambutnya segini gitu kan. Dia bilang cewek rambutnya segini gitu. Selang 1 jam tim SAR turun bawa tanda itu. Tim SAR turun, terus kita sudah nggak memperhatikan lagi karena kita dirikan tenda ya, dirikan tenda di bawah. Terus kita memang sengaja mojok ke kiri, ke dekat semak-semak di belakang, di samping kiri base camp. Dan begitu tenda di ini kita masih ngobrol-ngobrol sambil ngopi di luar. Tiba-tiba saya kan bilang tak tidur dulu ya gitu. Saya masuk tenda tidur. Saya tidur di ujung tenda. Tidur begini kan bang. Tidur begini. Terus kok dari situ tuh ada yang jalan, tapi jalannya itu kayak kalau di semak itu kan jalannya kan ini ya sek gitu. Itu bunyi tapi kayak diseret gitu bang. Seret gitu. Kalau di semak-semak kan pasti kayak serak gitu kan. Itu kayak diseret gitu. Bener sampai di ini kan ini orang, jadi aku tuh kelihatan ayang-ayangnya gitu. Bayang-bayang. Kelihatan bayang-bayang, cewek, kelihatan banget rambutnya pendek segini. Ini orang ngapain di situ? Cuman dia ngomong sendiri gini. Ya udah pokoknya dia ngomong, intinya ya sudah, dia ngomong sendiri gitu. Orang gimana sih kok di sini? Abis itu perginya tuh nggak ada suaranya, dia jalan tuh nggak ada suaranya. Lihatin aja. Terus besoknya temanku cerita yang namanya Jimmy kan. Nah, kamu lihat kemarin di situ cewek kan? Iya. Rambutnya segini. Iya, rambutnya segini gitu. Pakai baju apa? Dia tuh antara dia mau jelasin tapi gini, antara pakai baju sama enggak, dia tuh pakai baju apa ya? Apa pakai baju istilahnya dia nggak bisa jelasin mas. Jadi dia mau dia pakai baju apa, dia nggak bisa kayak nggak ingat gitu. Cuman dia bilang cuman dada gini gitu. Terus aku ingat kan kemarin tuh aku cerita cewek. Karena begitu aku pagi itu bangun lihat ke belakang tenda, loh di sini tuh semak-semak kan. Nggak mungkin kalau ada orang yang jalan ke situ gitu loh bang. Nggak mungkin itu. Akhirnya ya udah kita maksudnya nggak terlalu bahas lagi. Setelah beberapa tahun 2007 kurang lebih 2007 aku kan kerja di salah satu di salah satu brand rokok ya. Di salah satu brand, dan kami melakukan perjalanan. Kebetulan perjalanan itu di Sarangan, di Telaga Sarangan. Kita mampir ke base campnya tim SAR Lawu.
Di situ kita lagi ngobrol-ngobrol, terus aku melihat di mading gitu, tak liatin gitu. Terus ada kayak istilahnya salah satu foto, aku nggak tahu istilahnya, masih belum pernah tahu waktu itu jenazahnya, aku sama sekali nggak tahu. Tapi saat itu tuh aku yakin ini yang aku lihat itu. Jadi dia itu begitu waktu itu kan nggak detail ya ceritanya. Terus saya tanya, ini 2002 kayaknya nih pas saya di laut, terus yang ininya ketua tim sarnya saya lupa namanya siapa, itu cerita ternyata dia itu, saya naik itu hari Rabu, dia naik sendirian seorang diri itu hari Sabtu. Jadi hanya bawa tas kecil satu, tapi dia itu ditemukan di antara pos 3 dan pos 4 itu kayak ada gua kecil gitu. Aku juga nggak tahu, belum tanya. Di situ tuh ada gua kecil, di situ ditemukan tanpa baju, barang-barangnya nggak ada semua. Jadi waktu itu bilang gadis 20 tahun gitu. Rambutnya pendek sekian, jadi ditemukannya itu memang telanjang bulat. Dia di sekitarnya itu tanpa luka apapun, di sekitarnya itu nggak ada barang-barangnya, dia tuh sama sekali nggak ada gitu, baju pun nggak ada. Dia naik seorang diri, kalau nggak salah dia orang Solo, dia naik seorang diri waktu itu gitu. Sudah ditanya katanya waktu di base camp ditanya, Mbak kok sendirian gitu. Iya memang saya nunggu teman gitu. Tapi ternyata ketemunya dia sudah lihat itu gitu. Jadi sampai sekarang tertanyanya kalau saya ketemu sama teman-teman, ingat nggak gadis 20 tahun gitu. Jadi kalau ngomong gadis 20 tahun itu ada sesuatu ya di sana itu. Itu Mbak. Oke, memang singkat teman-teman ya, tapi ini luar biasa banget. Itu Mbak Lia, itu pengalaman pertamakah di Gunung Lawu seperti itu? Yang pertama kali enggak sih, yang pertama kali bukan istilahnya pengalaman mistis ya Mas. Itu sama temen yang pendakian pertama, justru lewat jalur Cemoro Kandang. Jalur Cemoro Kandang, cuman temanku itu di depanku jalan beriringan gini, dia tiba-tiba pingsan. Aku kan kaget, luarnya berdua, yang lainnya itu masih di belakang di pos 2 Cemoro Kandang. Dia tiba-tiba pingsan, begitu pingsan tak pegangin kan. Selang nggak lama, 3 menit dia bangun lagi, ngelihat satu titik pingsan lagi. Itu sampai 3-4 kali tuh kayak gitu terus. Kan mungkin saat itu kan aku juga nggak pernah ini ya, istilahnya nggak tahu kenapa gimana kan, nggak tahu. Akhirnya temen ini datang, kakak pembina, kalau bilang kakak tingkat datang, terus kan akhirnya nggak jadi naik, balik lagi ditanyain, katanya lihat pocong. Jadi pocongnya itu di antara pohon itu ngelihat begini, lihat gitu terus lihat lagi, ngintip lagi gitu. Akhirnya dia begitu dia bangun, dia dilihatin lagi, pingsan lagi. Itu yang pertama sih itu, cuman bukan saya sih, itu temennya. Oke, kita kembali yang ke 2002 tadi, sewaktu kena badai kembali ya. Terus ada orang yang memberitahukan bahwa di atas itu ada jenazah. Itu sempat ada pikiran atau ada firasat nggak bakal sesuatu yang tertarik dalam pikiran Mbak Lia itu akan menjumpai hal yang tadi Mbak Lia ceritakan gitu? Atau memang ada firasat tiba-tiba hati nggak enak atau gimana? Enggak sih. Enggak ya? Enggak ada. Nah, jadi waktu denger itu? Waktu denger itu ya kita intinya nggak boleh naik. Ya kita di situ kan karena waktu itu kita sudah fokus sama dingin karena kena badai itu loh. Jadi kita nggak terlalu berpikiran yang maksudnya yang mistis atau yang kayak gimana sih, enggak. Pokoknya nggak kepikiran dengan kabar yang dibawa oleh orang yang turun tersebut. Sewaktu berjumpa dengan tim SAR sempat ngomong gimana? Enggak sih, mereka kalau sekitar turun mereka langsung ini kan, kita ngecamp di pinggir, banyak yang ngecamp itu Mas. Jadi kita di situ aja, nggak terlalu ini tim SAR-nya. Gitu. Pokoknya saat itu pendakian sampai besok itu ditutup, nggak boleh ada yang naik gitu. Oke, terus Mbak Lia kan turun. Nongkrong ya.
itu sempat diperbincangkan nggak sama Mbak Lia sama teman-teman? Iya, sempat. Oh, kira-kira gimana tuh perbincangannya Mbak? Kan gini kan, dengarnya kan kita cewek gitu kan, yang ini cewek biasanya kan kalau turun pada ribut, yang di bawah nggak boleh naik karena ada cewek di atas yang ada jenazah cewek gitu. Kita cewek katanya cewek ya, kita ngobrol biasa, kenapa ya kok misalnya ininya kenapa gitu, minanya kenapa, cuman belum spesifik, maksudnya tahu kan tim SAR-nya belum turun juga waktu itu spesifik itu. Cuma tiba-tiba tim SAR begitu turun itu ya, temanku itu lihat nggak itu, lihat dia sebelah kok gini mas, lihat nggak siapa sih itu gitu, soalnya kan dia gini gitu, melambai gitu. Itu spontan aja berarti teman, begitu jenazah datang tiba-tiba langsung kelihatan atau sebelum jenazah datang gitu? Setelah jenazah datang. Oh, setelah jenazah datang, Mbak sama teman-teman memperhatikan. Itu kondisinya terbungkus rapat padahal ya? Iya, di kayak pakai kantung jenazah itu ya. Ketika kantung jenazah lewat, masuk ke dalam tempat yang dimaksudkan tadi, ke salah satu ruangan, itu jarak berapa menit Mbak langsung kelihatan sama teman? Kurang 1/4 jam lah. 15 menitan? 15 menit. Wah, masih hangat ya teman-teman ya. Itu waktu teman spontan ngomong kayak gitu, Mbak Lia sendiri sebagai orang yang setelahnya ya, pas malamnya, pas dalam tenda mendapatkan istilah pengalaman tanda kutip tadi, ada nggak sempat kepikiran bahwa Mbak Lia bakal ngalamin itu? Enggak sih. Enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Mantap, enggak sama sekali. Jadi omongan dari si korban itu sama sekali nggak ingat Mbak ya, kecuali dia ngomong sendiri nggak jelas, atau pokoknya cuma yang teringat tadi bahasa itu aja. Udah selesai gitu. Iya, pokoknya kalau seingatku dia aku di sini atau apa ya, pokoknya dia ngomong tapi ngomong sendiri, nggak ada yang jawab gitu. Dan bayangannya terlihat jelas. Kalau itu jelas, karena tenda aku waktu itu warnanya orange, jadi begitu dia berdiri gini kelihatan tuh kuburannya kelihatan. Gitu. Itu berapa lama Mbak Lia ngalamin kayak gitu? Bolak-balik dia? Cuman sekali jalan, terus di belakang tenda aku kan tidur begini. Siapa nih orang kok di sini ya gitu. Iya. Belum sempat kepikiran kalau mungkin itu atau bagaimana, juga nggak sempat saat itu, nggak sempat kepikiran itu. Cuman besoknya begitu aku buka itu kok di sini kan semak gitu. Tapi ciri-cirinya itu nggak bisa hilang sampai sekarang nih, sampai masih ingat nih Mas. Jadi apa namanya, benar-benar rambutnya tuh model pendek bondol segini, gitu ya. Pendek segini, kayak dibilang pakai baju, kalau pakai baju kan kelihatan ya, tapi itu tubuhnya tuh kelihatan cewek ya. Itu waktu ngelihat itu gimana perasaan mereka? Cuma biasa aja nggak ada? Biasa aja sih. Oh biasa aja, justru ngehnya pas tahun 2007. Waktu pagi cuman sempat kepikiran kan pagi, di sini kok nggak ada, istilahnya kan mepet sekali sama semaknya kan tinggi. Iya. Terus kemarin siapa ngapain juga di sini kan gitu. Tapi ya sudahlah gitu, nggak terlalu kepikiran, nggak dipikirkan. Begitu ngehnya itu 2007 itu. 2007 itu saya lihat fotonya di mading itu, di dinding itu foto-foto korban atau foto-foto jenazah itu banyak kan. Saya lihat gitu, kayaknya ini soalnya ngedek hati itu kan di foto itu Mas. Jadi jenazahnya kan memang benar-benar difoto mulai dari wajah sampai ini, waktu masih belum diambil. Iya, untuk bukti. Iyalah, dari situ aku langsung cerita juga aku sama teman-teman, sama tim SAR-nya itu. Kayak gini ceritanya yang tadi saya ceritain itu. Saya cerita gitu. Terus beliaunya juga cerita itu. Jadi setelah kejadian setelah ditemukan itu beberapa kali itu memang ada yang cerita kalau sempat berjumpa. Iya gitu. Jadi kayak gini Mas ya, mungkin jadi kayak dia itu malah sering menunjukkan gitu loh. Jadi dirinya. Sering lihat, mungkin kalau kata bapaknya yang SAR-nya itu, mungkin dia ada misi tertentu atau bagaimana yang belum jadi belum tersampaikan. Sering ikut gitu. Sering ikut.
Itu sama laki-laki ya katanya sih gitu. Biasanya Pakai sama jaket laki-laki. hitam. Iya, kalau saat itu ya 2007 ya, yang sering ngikutin pendaki. Jaket hitam sama Jaket si hitam perempuan. sama perempuan itu. Kalau sekarang sih aku sudah nggak terlalu denger lagi ya. Itu cuma waktu itu bapaknya itu ceritanya antara itu berdua itu yang sering kelihatan. Merinding gue bro, asli gue merinding. Ini emang nggak panjang ya, karena memang statusnya ketika itu Mbak Lia kan harus turun kembali. Nah, tetapi gini Mbak ya, pas pulang juga udah nggak ke bawah-bawah gitu. Enggak kepikirannya ini. Mungkin karena nggak terlalu terpikirkan, jadi nggak sampai yang gimana kali ya. Mungkin kalau saat itu pikirannya langsung menuju ke sana ya nggak tahu lagi. Oke teman-teman, itu luar biasa ya cerita dari Mbak Lia ya. Ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan Mbak Lia kepada para pendaki jika mereka tuh mendengar cerita mistis ataupun mengalami situasi mistis selama dalam pendakian mereka? Seperti dalam pengalaman Mbak Lia tuh kan selalu berpikiran positif. Ada nggak yang mau disampaikan kepada terutama pendaki wanita ya? Ya kalau untuk secara pribadi ya, kalau apapun namanya pendakian itu dimanapun makhluk seperti itu pasti ada. Betul. Mungkin kalau kita ini nggak ada itu bohong, nggak mungkin. Asalkan kita selalu berpikiran positif karena kita memiliki niat yang baik, bukan niat yang ingin mengganggu atau ingin merusak atau kita tetap jalan. Mereka pasti mengerti. Mereka pasti kalau saya yang mereka pasti mengerti kalau saya di sini. Saya bukan mau ganggu kamu, saya bukan mau ini. Sebenarnya yang paling aku takut Mas, sebenarnya yang paling takut bukan masalah seperti itu. Karena aku yakin ya, yang apa istilahnya menyesatkan itulah. Aku yang paling takut itu kayak jalan misalkan disesatkan iya, gitu. disesatkan Pernah itu. punya pengalaman? Itu mungkin karena kesombonganku Mas. Oh gitu. Itu di Argopuro sih. Nah tuh teman-teman ya. Itu karena istilahnya sedikit rasa takabur atau sombong ya. Setelah itu sampai di Gunung Belungana pun, jangan sampai aku seperti itu. Oh iya, itu pesannya luar biasa ya. Terus untuk teman-teman Kebo Kluyur, khusus kan Mbak Lia dari Kebo Kluyur kan? Iya. Nah, ada nggak pesan-pesan yang buat teman-teman dari Kebo Kluyur nih? Spesial khusus untuk teman-teman Kebo Kluyur. Kalau untuk teman-teman Kebo Kluyur, semoga semakin solid ya. Satu, karena itu yang paling penting dari sebuah organisasi itu, solid. Yeah. Mau kita berapa orang pun, mau kita banyak pun, nggak perlu banyak pun tetap harus solid gitu, persaudaraan. Jadi harus bisa saling mengerti satu sama lain, bisa saling mengisi satu sama lain. Yang bikin utuh selama ini Kebo Kluyur sudah 18 tahun. Dengan berbagai pergantian istilahnya anggota dari yang lama sampai yang sekarang bisa masih utuh, masih eksis. Itu nomor satu itu solid. Istilah intinya itu. Oke, buat teman-teman ya, buat seluruh subscriber pada umumnya dan khusus teman-teman dari Kebo Kluyur, ingat pesan dari Mbak Lia ya. Gue juga nambahkan sedikit. Sebagai seorang pendaki, kita jangan pernah takabur ya, jangan pernah meremehkan segala sesuatu ya. Lebih baik kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan mental kita, daripada kita menganggap remeh sesuatu yang kita anggap tidak ada, karena sesungguhnya kita hidup berdampingan dengan mereka. Oke, gue dari Madiun, dari base camp Kebo Kluyur bersama si cantik Lia undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.